Hey, nice to see you again. Happy to see you. How are you? I'm fine. Of situation in Ukraine. I remember your visit to Ukraine. You've been one of the first. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar yang cukup panas. Yang pertama datang dari Presiden Indonesia yang kemarin tiba-tiba dihubungi oleh Presiden Ukraina nih, yaitu Presiden Vladimir Zelensky, di mana beliau pun tiba-tiba mengajak kita Indonesia untuk menjadi juru selamat dunia nih guys, membahas formula perdamaian untuk Ukraina dan juga konflik Timur Tengah. Nah lo kemudian sementara itu di lain sisi negara Ukraina yang dulu full di backup oleh geng-geng barat dalam melawan Rusia ini sepertinya mulai terkait spiritnya guys. Tak main-main pasalnya, baru-baru ini ternyata geng-geng barat yang dulu membantu kini mulai menyarankan Ukraina untuk menyerah dan berdamai dengan Rusia guys. Dan terakhir nanti datang dari kapal bantu rumah sakit militer Indonesia yang kini ternyata telah dipilih dan telah ready siap berangkat menuju Timur Tengah guys. Nah lantas pertanyaannya, kira-kira apakah yang direncanakan Ukraina untuk negara kita Indonesia nih guys? Dan kemudian mengapa tiba-tiba geng barat yang dulu full membantu Ukraina, membackup Ukraina untuk melawan Rusia, kini tiba-tiba menyarankan Ukraina untuk menyerah dan berdamai dengan Rusia? Dan terakhir, kapal apakah yang disiapkan TNI untuk berangkat ke perairan Timur Tengah membantu Gaza Palestina? Penasaran ceritanya? Cus! Tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari Presiden Ukraina yaitu Mr. Vladimir Zelensky yang tiba-tiba menelpon menghubungi Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo guys. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Percakapan antara dua presiden Indonesia dan Ukraina ini pun terjadi pada Kamis 9 November 2023 kemarin, yang diumumkan pada akun Twitter resminya dan mengatakan bahwa saya berbicara dengan Presiden Indonesia Pak Jokowi mengenai formula perdamaian, ketahanan pangan global dan juga Timur Tengah. Presiden Ukraina mantan pelawak ini pun mengatakan bahwa ia telah memberitahu Bapak Jokowi tentang hasil yang telah dicapai Ukraina dalam menarik mayoritas dunia untuk mengikuti formula perdamaian yang mereka buat guys, di mana tujuan akhirnya adalah untuk mendesak para pemimpin dunia mengadakan konferensi tingkat tinggi perdamaian global berdasarkan formula tersebut. Dan Presiden Ukraina ini pun menegaskan kepada Indonesia bahwasanya berharap Indonesia akan menjadi bagian dari upaya global ini guys. Nah sepertinya sebentar lagi akan ada perdamaian global nih, KTT perdamaian seluruh dunia, dan negara kita Indonesia diajak bergabung oleh Ukraina, di mana formula perdamaian yang diusulkan oleh Zelensky itu pun mencakup 10 poin guys, yaitu mulai dari keamanan radiasi dan nuklir, keamanan pangan, keamanan energi, pembebasan semua tawanan dan orang yang dideportasi, pemulihan integritas teritorial Ukraina, penarikan pasukan Rusia dari Ukraina, dan pemulihan perbatasan antara kedua negara, keadilan, pencegahan ekosida, pencegahan eskalasi konflik, dan terakhir konfirmasi berakhirnya perang. Dan selain itu, negara Ukraina pun juga mengatakan bahwa mereka akan kembali mengekspor biji-bijian ke Indonesia, terutamanya gandum nih guys. Nah, walaupun cuma sebatas konferensi tingkat tinggi global, namun dengan dukungan Indonesia diharapkan semoga konferensi yang diusulkan ini pun dapat mendamaikan perang Rusia Ukraina dan juga menyambung ke perang konflik Timur Tengah ya guys. Amin. Oke, sementara itu sebenarnya negara Ukraina pun kini mulai ditinggalkan oleh geng-geng barat guys, yang tak main-main dikutip
dari beberapa sumber berita berikut, sikap dan dukungan negaranya Amerika ke Ukraina dalam perang melawan Rusia pun kini dilaporkan mulai mengalami perubahan guys. Perubahan yang semakin melemah. Amerika yang sebelumnya dengan semangat membara menyatakan akan terus mendukung Ukraina lewat bantuan militer dan hal-hal lainnya, kini disebut-sebut mulai mempertimbangkan opsi agar negara Ukraina mau mengadakan perundingan damai dengan negara Rusia guys. Dan dalam laporan NC menyebutkan bahwa para pejabat barat telah menyarankan agar Ukraina mempertimbangkan perundingan perdamaian dengan negara Rusia. Para pejabat barat ini pun disebut-sebut mulai khawatir untuk terus mengirimkan bantuan ke Ukraina, terutama ketika fokus perang beralih ke perang Israel Hamas Palestina di Timur Tengah guys. Kalangan pejabat Amerika dan Eropa ini pun khawatir bahwa perang Rusia Ukraina ini telah mencapai jalan buntu. Bahkan mereka mengatakan bahwa perang akan dimenangkan oleh siapa yang mampu bertahan paling lama. Nah lo, kalau soal bertahan paling lama ya jelas Rusia guys. Dan sepertinya negara Ukraina kini mulai ditinggalkan nih. Karena biar bagaimanapun tetap yang lebih penting bagi geng-geng barat adalah konflik Israel Hamas Palestina di Timur Tengah nih. Yang digadang-gadang konflik itu juga bisa memantik kemarahan negara-negara muslim seluruh dunia. Bahkan kini geng Oki yaitu kelompok negara-negara muslim telah berkumpul di Arab Saudi untuk kembali membahas rencana perdamaian yang disiapkan untuk membebaskan Palestina, menghentikan konflik Israel Hamas Palestina guys. Nah, mari kita nantikan saja berita terbarunya guys. Oke, lanjut. Kemudian berita yang tak kalah mantap datang dari TNI Angkatan Laut yang kini ternyata telah memilih satu kapal bantu rumah sakit dan tinggal menunggu perintah untuk berangkat membantu Gaza Palestina guys. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, kapal bantu rumah sakit yang bakal dikirim ini pun adalah kapal BRS yang paling canggih dan paling baru guys, yaitu kapal KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 buatan PT PAL Indonesia. Nah, sampai di sini kita patut bangga dulu nih guys, karena ini kapal bantuan asli bangsa Indonesia sudah bisa membantu saudara-saudara kita yang berada jauh di Palestina sana guys. Asisten Operasi atau ASOP Kepala Staf TNI Angkatan Laut yaitu Laksamana Muda Denny Hendrata pun mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri terkait pengiriman kapal BRS ini guys. Beliau mengatakan bahwa kami akan siapkan jenis kapal bantu rumah sakit karena ada dua fungsi yang akan nanti kami siapkan, yaitu untuk bakti kesehatan dan juga bakti sosial. Dan lanjut beliau pun menegaskan bahwa keberangkatan kapal rumah sakit ini akan menunggu keputusan lebih lanjut karena TNI Angkatan Laut bertugas untuk menyiapkan dan memberangkatkan saja pada saat ada perintah, ujar asisten operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut ini guys. Nah, kemudian lebih lanjut untuk spesifikasinya sudah admin jelaskan dalam video sebelumnya guys, di mana kemampuan support kapal ini pun setara dengan rumah sakit tipe C di darat alias rumah sakit umum daerah. Kapal ini pun punya kecepatan maksimum dalam kondisi full load yakni rata-rata 18,3 knots. Dan dengan kecepatan tersebut maka kapal rumah sakit Indonesia ini pun akan tiba di perairan Gaza sekitar 14 hari sejak perintah operasi diberikan, dengan asumsi kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, Indonesia. Nah, mantap jos nih guys. Semoga koordinasi Menhan pemerintah Indonesia dengan pemerintah yang terkait di Timur Tengah bisa cepat selesai dan cepat kelar ya guys. Dan kapal ini bisa segera diberangkatkan ke Gaza Palestina. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju.
Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.